memilih dari sekian banyak milih-milih. Satu, dari legalitas berbadan hukum atau personal. Kedua, harus mempunyai tim arsitek. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk sahabat Harmoni murah rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Amin. Ada beberapa pesan DM di Instagram kita. Ada beberapa pertanyaan ini yang udah ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Yang pertama dari Bu ST, dan kebetulan tadi siang ketemu bincang-bincang panjang lebar tentang rumah di Villa Tenayan Raya ya. Assalamualaikum Bu ST. Ini pertanyaan Bu ST begini. Saya menggunakan jasa interior tapi tidak dikerjakan. Kira-kira bagaimana cara menghadapinya kalau terjadi seperti ini? Jadi begini Bu Asti, mohon maaf nggak ngurangi rasa hormat, kita sharing aja. Banyak perusahaan-perusahaan interior atau pelaku jasa di bidang interior emang harus dijelaskan di awal mulai bagaimana, kita mundur sedikit, bagaimana konsepnya, bagaimana desainnya, bagaimana materialnya, dan berapa lama untuk pekerjaan itu sendiri dikerjakan. Kalau sudah ngomongin berapa lama pekerjaan dikerjakan, tentunya harus ada kontrak. Biasanya kalau kita setiap progres itu akan kita infokan, kita laporkan, Bu, progresnya kita sekarang begini, ngerjakan ini, dan berapa lama itu akan kita laporkan. Dan macam-macam sih, macam-macam perilaku perusahaan-perusahaan interior atau usaha di bidang interior, macam-macam. Tapi yang jelas, ya emang harus waring betul kontrak, yang jelas harus ada kontrak. Di situ akan dijelaskan berapa lama pekerjaannya. Tentunya meskipun ada keterlambatan juga harus ada namanya toleransi, nggak boleh terlalu lama. Yang jelas emang harus kerja itu berdasarkan kontrak Bu Asti. Kalau misalkan ada kendala, kendalanya apa? Kalau misalkan molor dari deadline seberapa lama, itu juga perlu disepakati. Kalau misalkan juga terlalu lama juga tentunya ada peringatan sampai ke pemutusan hubungan kerjasama. Mungkin itu Bu Esti. Oke, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi. Saya sudah menggunakan jasa interior A, tapi kenapa antara desain dengan hasil tidak sesuai sehingga saya tidak mendapatkan feel-nya atau kurang klik. Jadi begini Bu Dewi, banyak banget di Pekanbaru, di Riau khususnya Pekanbaru, pelaku usaha interior emang sedikit agak unik untuk pekerjaan-pekerjaan interior sendiri, antara desain sama hasilnya emang harus bisa match. Biasanya kondisinya antara desain dengan hasilnya itu bisa dibilang ya emang sedikit agak lari, tapi nggak boleh lari banget. Lari tapi nggak boleh lari banget. Kurang lebih ya antara 80% lah hasilnya. Kalau bisa malah 90%, kalau sama persis tidak bisa. Tentunya antara hasil desain semua sangat berpengaruh, bagaimana untuk pencahayaannya, modelingnya, pembagian bahan, itu juga sangat berpengaruh. Balik lagi ke mendesain sebuah pekerjaan interior itu sedikit agak unik. Tentunya seorang desainer atau arsitek itu harus paham dengan kondisi material. Bagaimana mengatasi atau mengakali sambungan-sambungan HPL sehingga sambungannya nggak kelihatan. Misalkan contohnya, kalau di desain komputer sih emang nggak sih detail
nggak sedetail hasilnya, makanya seorang desainer atau seorang arsitek bisa mengatasi hal-hal urusan-urusan kecil, sehingga bukan hanya di depan komputer atau desainnya bagus, tapi hasilnya juga berantakan. Itu banyak banget yang terjadi. Namun demikian, seorang desain interior atau seorang arsitek emang harus menjelaskan di awal sedetail-detailnya apa yang mau dikerjakan supaya match antara pekerjaan itu sendiri dengan desainnya, supaya hasilnya juga lebih maksimal sehingga nyaman di hati. Mungkin itu Bu Dewi, mudah-mudahan bisa puas dengan sedikit pencerahan dari kita. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Agus. Ini unik ini. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Bagaimana cara memilih keprofesionalan dari perusahaan interior? Memilih berarti kan memilih dari sekian banyak, milih. Satu, dari legalitas, berbadan hukum atau personal. Kedua, harus mempunyai tim arsitek. Yang ketiga, harus mempunyai workshop. Yang keempat, historis pengalaman dari pelaku atau perusahaan interior. Pengalamannya apa aja ini? Biasanya kan cukup banyak yang dikerjakan A, B, C, D, E. Dan nggak ada salahnya, emang sekali-sekali emang harus dicek betul nggak antara desainnya dengan hasil yang di lapangan bagus. Itu juga bisa kita cek. Balik lagi, saya ulangi lagi. Yang pertama, mempunyai legalitas, badan usaha, kantornya di mana, workshopnya di mana, pengalamannya, itu sangat penting. Emang harus pandai-pandai memilih. Mungkin itu Pak Agus. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Miki. Selamat sore Pak Miki. Pertanyaannya, apa solusi yang bagus untuk memilih rumah impian dengan budget yang minim? Membuat sebuah hunian atau rumah itu ditentukan budgetnya atau sekedar konsultasi sama tim arsitek. Misalkan contoh, saya punya anggaran sekian, sejauh mana atau apa yang didapat atau konsepnya untuk dengan budget yang udah ditetapkan atau budget kita sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya wes lah, yang penting bagus. Kalau udah ya wes, yang penting bagus, tentunya akan dikasih yang semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Tentunya akan berhubungan dengan cost atau budget. Budgetnya agak tinggi. Namun hal demikian lebih baik emang pertama dikonsultasikan aja, nggak apa-apa sama tim arsiteknya. Boleh atau boleh, misalkan mau mampir ke tempat kita di Harmoni, ya monggo. Untuk sahabat Harmoni yang lain barangkali sekedar bincang-bincang minum kopi, ya monggo. Banyak untuk tim arsiteknya sekedar diskusi di awal juga nggak masalah. Akan kita kasih solusi, akan kita kasih pandangan dengan budget yang sudah ditetapkan. Mungkin itu Pak Miki. Pertanyaan terakhir dari Pak Doni. Interior design seperti apa yang tak lekang oleh waktu atau zaman? Interior yang nggak ketinggalan zaman intinya. Ini kan masalah tren dan masalah selera. Tren dan masalah selera. Yang nggak lekang waktu itu ya dengan keklasik-klasikan. Sekarang misalkan modelnya model minimalis. Itu lagi tren. Lagi tren-trennya. Ada kalau pas lagi musim atau tren kepingin finishing duku, itu duku semuanya. Kalau boleh saran sih banyak unsur warna-warna tua, keklasik-klasikan sehingga nggak akan lekang waktu dengan waktu ke klasik. Tapi kadang-kadang
yang muda-muda dengan unsur-unsur klasik atau warna-warna tua itu kurang suka karena warna-warna cerah sih. Jawabannya adalah ke klasik-klasikan, tapi bukan klasik-klasik yang klasik full, tapi yang klasik modern. Mungkin itu Pak Doni, singkat, sangat singkat. Ini masalahnya masalah selera. Terima kasih sahabat Harmoni. Ada beberapa pertanyaan tadi yang udah kita jawab di DM-nya. Pertama, terima kasih buat Bu Asti, Bu Dewi, Pak Agus, Pak Miki, dan Pak Doni. Mungkin saya berharap sedikit ngasih solusi atau pencerahan untuk yang DM di tempat kita. Untuk sekedar konsultasi, bincang-bincang, boleh mampir ke kantor kita, Jalan Cekuntum Raya, nomor 2B. Bisa langsung konsultasi dengan tim arsitek kita, atau kita diundang juga boleh. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi sama kita, mudah-mudahan jodoh. Dan jangan lupa like dan komen, subscribe di YouTube kita, Harmoni Official. Dan bisa juga ke Facebook kita, Harmoni Graha Kreasi. Dan jangan lupa follow juga di Instagram kita, Harmoni Graha Kreasi. Sekali lagi, terima kasih sudah nge-DM kita. Jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi atau mampir ke tempat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.